warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas materi yang berjudul FOMO, flexing, dan gaya hidup hedonistik di media sosial. Yang pertama saya akan membahas FOMO terlebih dahulu. Apa sih pengertian dari FOMO itu sendiri? FOMO adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yang dimana artinya takut tertinggal terhadap tren yang sedang marak pada saat ini. Contoh nyatanya apa di masyarakat? Seperti yang baru saja terjadi, yaitu panic buying terhadap barang yang mereka lihat di media sosial, contohnya boneka Labubu atau iPhone terbaru, hanya demi untuk memenuhi kebutuhan feed Instagram meskipun mereka tidak membutuhkannya. Yang kedua adalah flexing. Flexing adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang suka pamer kekayaan atau keberhasilan atau pamer apapun itu. Contoh nyatanya di masyarakat yaitu mengunggah foto setir mobil mewah mereka dengan caption yang seolah-olah mereka sedang menunggu macet, padahal sebenarnya tujuan utamanya itu untuk memperlihatkan logo mobil mewah mereka. Sebenarnya itu tidak begitu menjadi masalah jika mereka melakukan itu, tetapi yang menjadi masalah jika orang-orang yang melihatnya tidak bijak menanggapi postingan tersebut. Yang ketiga adalah gaya hidup hedonistik atau hedonisme. Adalah gaya hidup yang terlalu berlebihan demi mengejar kesenangan. Contoh nyatanya di masyarakat yaitu menghabiskan gaji awal bulan mereka untuk membeli barang-barang mewah atau hidup berjalan-jalan di tempat yang mewah juga tentunya. Nah, terus apa dampaknya dari ini semua? Sebenarnya FOMO, flexing, dan hedonistik itu saling keterkaitan di antara ketiganya. Dampak yang timbul itu adalah yang pertama dampak psikologi dan mental. Mereka yang melakukan ini terus-menerus merasa hidup orang lain lebih bahagia dari hidup mereka, sehingga mereka ada rasa tidak puas terhadap diri mereka sendiri. Yang kedua, dampaknya adalah burnout sosial, kelelahan karena harus terus-menerus tampil sempurna untuk mengikuti standar hidup orang lain di internet. Ada juga dampak finansialnya, yaitu adalah mereka bisa jadi terlilit hutang karena mereka melakukan pembelian barang dengan pinjol atau pay later. Dan yang terakhir ada dampak sosialnya, yaitu hubungan yang transaksional, berteman hanya dengan orang-orang yang memiliki level tertentu atau kekayaan tertentu agar bisa saling menguntungkan dalam pembuatan konten. Nah, sebenarnya FOMO flexing ini dapat kita lihat dari dua sudut pandang. Yang pertama sudut pandang negatif dan yang kedua sudut pandang positif. Jika kita melihat dari sudut pandang positif, FOMO untuk sesuatu hal yang baik itu tidak masalah. Contohnya kita sedang melihat unggahan teman kita yang sedang sholat bersama teman-temannya. Jadi kita juga ingin, yang kita awalnya tidak sering sholat, karena melihat postingan teman kita jadi ingin ikutan gitu, ingin ikutan sholat. Dan untuk flexing,
Jika kita melihat dari sudut pandang positifnya, pada saat teman kita misalnya mengunggah tentang mereka umroh, berjalan-jalan di Mekah, kita jadi ingin termotivasi juga terhadap postingan mereka agar suatu saat kita bisa seperti mereka gitu. Dan dari sudut pandang negatifnya apa? Yaitu tadi kita dapat merugikan diri kita sendiri secara psikologi dan finansial. Nah, di sini ada dua surah. Yang pertama, jika dipandang secara negatif, kita dapat melihatnya dari Quran surah Luqman ayat 18. Dan jika kita melihat dari sudut pandang positif, kita dapat melihat dari Quran surah Ad-Duha ayat 271. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pada slide terakhir saya akan membahas pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah FOMO dan perasaan tidak cukup merupakan penyakit spiritual? Dan bagaimana Islam mendiagnosis serta mengobatinya? Yang pertama, perasaan tidak cukup dalam Islam dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyakit hati, khususnya terkait dengan hasad atau iri hati dan kurangnya qanaah atau merasa cukup. Islam melihat ini sebagai bentuk lemahnya keyakinan terhadap takdir dan pembagian rezeki dari Allah. Bagaimana pengobatannya? Yaitu adalah dengan mensucikan jiwa melalui zikir agar hati terpaut pada Sang Maha Pencipta, bukan hanya pada validasi makhluknya. Yaitu yang kedua, bersyukur, melatih lisan dan hati untuk mengakui nikmat yang ada. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Islam membedakan antara menikmati rezeki secara wajar dengan gaya hidup israf atau boros yang dilarang? Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya atau menikmati fasilitas yang baik, namun memberikan batasan yang jelas. Menikmati rezeki secara wajar tujuannya adalah tahadud bin nikmah, menampakkan nikmat sebagai bentuk syukur. Israf, melampaui batas dalam hal yang mubah atau halal seperti makan berlebihan hingga sakit atau membeli barang yang tidak memberikan manfaat nyata. Yang kedua, tabzir, mengeluarkan harta untuk hal-hal yang sia-sia atau maksiat. Pembeda utamanya ini ada terletak pada niat dan manfaat. Jika pengeluaran didorong untuk keinginan pamer atau riya atau persaingan status sosial, maka itu jatuh pada perilaku yang tercela. Pada pertanyaan ketiga, apa yang Islam ajarkan tentang perbandingan sosial? Bagaimana seharusnya seorang muslim merespon kemewahan orang lain? Yaitu adalah dari Islam memberikan panduan psikologi yang sangat kuat mengenai perbandingan sosial. Yang pertama ada arah pandangan. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu dan janganlah melihat kepada orang yang berada di atasmu, karena hal itu lebih pantas agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan atas kalian. Hadis riwayat Muslim. Merespon kemewahan orang lain adalah dengan mendoakan keberkahan, mengucapkan barakallah, semoga Allah memberkahimu, dengan menghindari penyakit ain dan rasa iri hati. Dan yang pertanyaan keempat, bagaimana seorang mahasiswa membangun keamanan identitas yang tidak bergantung pada pencitraan di media sosial?
Membangun keamanan identitas bagi mahasiswa biasanya tuh seringkali terjebak dalam pencitraan di media sosial karena mencari pengakuan. Nah, bagaimana untuk membangunnya adalah menemukan nilai diri dalam ketaatan, memahami bahwa kemuliaan datang dari kedekatan dengan Allah, bukan dari pengakuan umatnya. Yang kedua, fokus pada karya dan integritas, mengalihkan energi dari tampil hebat menjadi hebat dengan kompetensi dan karakter yang kita miliki. Dan yang terakhir, berada di lingkungan yang sehat, berteman dengan komunitas yang menghargai proses dan substansi, bukan hanya sekedar penampilan di luar. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.